Halo, Ya, ya. ud- Gimana mulai? udah siap nggak? Ya, boleh gas ya. Oke, jadi kita ini kan hari ini diskusi terkait peluang dan tantangan penerapan sistem jaringan 5G kan. Nah, jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana nanti ke depan perkiraan terkait peluang dan tantangan dari penerapan sistem 5G, apakah Indonesia siap atau tidak dengan penerapan sistem 5G di Indonesia. Nah, mungkin ini sedikit pengantar dari saya, eh, dari kelompok kita ya. Siapa namanya Bung? Siapa namanya? Jadi Abdurrofi. Dedi Abdurrahman dan saya sendiri Wan tadi, kita akan berdiskusi terkait peluang dan tantangan dari penggunaan jaringan 5G. Nah, mungkin saya langsung saja masuk ke dalam pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bung Dede, dan selanjutnya Bung Dede juga akan bertanya kepada saya. Nah, mungkin langsung saja Bung. Pertanyaan pertama adalah, apa saja sih keunggulan dari 5G menurut Bung Dede? Ya, keunggulan dari PUBG itu ada ada 6. Apa-apa saja Pertama, itu? dapat berkomunikasi pada sesama kendaraan. Jaringan ini nantinya akan disematkan pada kendaraan umum, terutama mobil. Saat ini pengembangan 5G memungkinkan pemilik kendaraan mobil dapat berkomunikasi satu sama lain saat berada di jalan. Hal ini sangat diperlukan terutama untuk beberapa orang yang ingin melakukan konvoy dengan komunikasi yang lancar menggunakan 5G. Setiap kendaraan dapat terlacak dengan mudah. Yang selanjutnya, yang kedua, dapat mengontrol visi dari jarak jauh. Selain perangkat seperti CCTV, perangkat PC dan laptop pun juga dapat dikontrol dengan menggunakan jaringan 5G ini. Hampir dengan konsep yang ada pada CCTV dengan memanfaatkan jaringan WiFi yang ada pada perangkat PC atau laptop. Lalu selanjutnya, Bung, apakah itu aja ya? Selain dari itu, apakah Bang, nanti bisa dieditkan bang? bisa mungkin, cuma aku nggak tahu aplikasinya, nanti aku coba lah. Nggak apa-apa aja, itu aja. Tunggu bang, wifi ku mati. Iya. Oke, lanjut Bung. Iya, siap.
Mhm. Oke, baik, Bung, terima kasih. Eee baik, Bung, kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu, eee, tadi pertanyaan pertama sudah Bung jawab terkait keunggulan ya dari penggunaan sistem 5G. Lalu kita masuk kepada pertanyaan kedua, apakah dengan penggunaan 5G, sistem 4G akan tergantikan dengan diterapkannya sistem 5G. Nah, menurut Dede, apakah dengan penggunaan sistem 5G itu sistem 4G akan tergantikan? Silakan ditanggapi. Oke, sudah, Bu. Bisa, bisa lanjut. Ya, lanjut. Baik, terima kasih, Bung. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya terkait eh, keunggulan dan peluang peluang dan tantangan ya terkait penggunaan 4G. Di pertanyaan ketiga, apakah dengan penggunaan 5G masyarakat harus menggunakan atau membeli
smartphone yang lebih canggih karena kan dengan untuk memenuhi standar kualitas 5G. Nah, karena kan dengan penggunaan 5G ini tentunya sepertinya harus memakai atau menggunakan smartphone yang lebih canggih. Nah, itu apakah menurut Bung masyarakat harus menggunakan apa namanya sistem perangkat lunak atau perangkat handphone yang lebih bagus dari biasanya. Nah, gitu, Bung. Bisa ditanggapi mungkin. Silakan. Mungkin sudah. Baik, terima kasih Bung Dede. Mungkin selanjutnya silakan berdiskusi lah ya terkait tantangan dan peluang terkait dengan 5G. Bung, ada pertanyaan yang ingin Bung tanyakan kepada saya, silakan. Oke, terima kasih Bung. Mungkin ketika kita bicara tantangan dan peluang ya, pertama mungkin saya ingin bicara peluang dulu. Sebetulnya dari sistem penggunaan 5G, tadi juga sudah Bung jelaskan apa keunggulannya. Nah, itu juga merupakan peluang, ya. Bisa jadi manfaatkan sebagai sebuah peluang untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia dalam hal ini di bidang teknologi ya. Pertama contoh dari sudut perekonomian juga bisa lebih berkembang karena dengan sistem 5G ya 5G itu akan memperlancar sistem jaringan contoh transfer uang segala macam itu kan juga bisa menjadi sumber daya untuk pendukung kegiatan perekonomian. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua peluang sistem 5G membuka peluang besar ya bagi kita untuk menerapkan sistem contoh seperti smart city, kota pintar, smart village, desa pintar. Nah, kenapa saya bilang ini juga menjadi sebuah peluang untuk kita menerapkan sistem smart city? Karena dalam sistem smart city itu kan segala sistem dalam dalam kota itu, dalam tata ruang kota itu menggunakan standar kualitas internet. Nah, dengan adanya sistem 5G, maka dalam sistem penerapan yang lebih mudah dalam sistem melaksanakan sistem smart city itu tadi, kota pintar itu tadi. Itu yang kedua ya. Kemudian kita bicara lagi terkait tantangan. Nah, kalau terkait tantangan mungkin kita harus melihat kembali kepada sumber daya manusia yang ada di masyarakat Indonesia. Bahwasanya menurut saya masyarakat Indonesia itu belum siap
belum siap secara pemahaman atau secara pematangan pemikiran lah ya. Apalagi kita lihat pada saat ini bahwa penggunaan penggunaan gadget lah, yang kita yang besar-besar dulu bicara soal 5G, tapi kita bicara teknologi kayak handphone, penggunaan gadget itu cenderung ke arah yang lebih negatif. Nah itu kenapa saya bilang terkait penggunaan gadget ini masyarakat Indonesia belum siap. Contoh dengan adanya game. Nah, ini cenderung masyarakat generasi muda itu lebih cenderung suka bermain game daripada belajar. Nah, ini kan juga salah satu tantangan ya, juga salah satu dampak dari sistem penggunaan 5G menurut saya. Iya 5G menurut saya. Karena eh, masyarakat akan lebih mudah mengakses konten-konten yang negatif, misalnya konten-konten yang berisi konten porno, itu menjadi peluang besar untuk masyarakat atau generasi muda menyalahgunakan sistem 5G. Nah, mungkin itu Bung terkait pertanyaan yang pertama tadi. Baik, sebenarnya tadi di pertanyaan pertama sudah ada sedikit menyinggung lah ya terkait dampak dampak. Kalau kita bicara dampak ini kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya dampak positifnya itu dapat dapat menunjang ya, dapat menunjang aktivitas-aktivitas ekonomi, aktivitas-aktivitas transaksi elektronik, interaksi dan transaksi elektronik itu dapat dipermudah dengan adanya sistem 5G. Akses internet itu dapat dipermudah. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya tadi juga sudah saya sampaikan di pertanyaan pertama, di jawaban pertanyaan pertama, bahwa bahwasanya dari sistem 5G ini dapat menimbulkan dampak negatif yang luar biasa untuk generasi muda ya. Nah, generasi kita itu harusnya menurut saya ya jangan dulu jauh-jauh bicara bicara soal 5G, tapi kita bicara dulu karakter building, karakter bangsa Indonesia. Terkhusus itu anak bangsa. Kenapa? Karena hari ini generasi-generasi muda bangsa ini sejak dini itu nggak didapatkan terkait karakter building. Nah itu dia kenapa saya bilang ini berdampak besar bagi kaum muda, khususnya kaum anak-anak di bawah umur, generasi muda lah, sebagai sebagai masa depan bangsa ya. Itu akan berdampak negatif kepada untuk mereka dari sistem penerapan 5G. Seperti sudah saya sampaikan bahwasanya dengan sistem 5G ini akses internet akan lebih cepat, akan lebih mudah. Mungkin itu penggunaan data akan lebih cepat. Mungkin itu dulu Bung dari saya, dari pertanyaan nomor 2 tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Sebenarnya pertanyaan dari nomor satu, pertanyaan dari pertama, dengan pertanyaan kedua dan ketiga ini tidak jauh sangat berhubungan sekali ya, berhubungan erat. Kenapa? Tadi kan juga kita bicara soal dampak, tantangan, dampak negatif dan dampak positif. Kemudian yang ketiga ini kita bicara siap atau tidak. Nah, untuk kita bicara soal itu, kembali lagi ke jawaban saya yang kedua tadi. Kenapa? Karena kalau kita bicara siap, menurutku ya sebagian besar, bukan sebagian besar kalau kita presentasikan, saya kurang tahu presentasi berapa karena saya nggak pernah riset ya. Tapi begini, uh, penggunaan gadget ini terbesar itu digunakan oleh manusia atau orang yang usianya produktif. Artinya dari umur 17-an atau dari umur 10 sampai dengan 30 tahun ke atas lah ya. Nah, sedangkan yang berperan besar dalam negara ini menurutku itu anak-anak muda, generasi muda bangsa. Nah, ketika kita bicara siap atau tidak siap, kita melihat dulu kondisi anak-anak muda kita hari ini. Contoh, beberapa kasus terjadi di Kota Pontianak akhir-akhir ini, prostitusi online. Nah, ini kan juga salah satu dampak negatif ya, dampak negatif. Artinya tidak siap masyarakat Indonesia dengan sistem yang lebih canggih.
Ini kita baru bicara aplikasi ya, aplikasi micet seandainya. Nah, apalagi dengan penerapan sistem 5G, ini akan lebih mempermudah orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang belum siap untuk menerima eh, apa namanya, menerima produk yang lebih canggih daripada aplikasi-aplikasi yang biasa-biasanya. Untuk aplikasi yang sederhana saja bisa dimanfaatkan hal yang negatif. Nah, itu mungkin jadi kesimpulannya ya dari saya bahwasanya ada sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum siap, terutama generasi muda. Yang menurut saya generasi-generasi muda ini perlu kita gembleng dulu pada aspek karakter buildingnya, dibentuk dulu dia agar agar pemahamannya lebih baik, baru kita bisa terapkan, bisa perbolehkan dia untuk menggunakan sistem-sistem yang lebih canggih seperti penggunaan jaringan 5G. Nah, mungkin begitu, Bu. Ya, siap. Oke, baik. Sebenarnya ada beberapa metode ya, beberapa pendekatan yang bisa dilakukan oleh oleh kita ya agar kita mampu memanfaatkan sistem-sistem 5G ini agar agar dapat kita manfaatkan dengan efektif dan dengan baik dan benar. Nah, menurut saya dari pertanyaan Bung tadi sederhana jawabannya. Nah, negara harus hadir dalam sebuah sistem, mungkin dalam sebuah sistem untuk bagaimana mempersiapkan dulu sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini untuk kita bisa menerima produk-produk yang lebih canggih, yang kemungkinan ini akan juga berdampak negatif bagi bagi masyarakat Indonesia. Nah, contoh apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa negara lakukan dan masyarakat lakukan untuk kita bisa menerima sistem 5G ini dengan baik. Pertama, negara harus hadir untuk melakukan pendidikan-pendidikan karakter kepada anak-anak di bawah umur. Sehingga kemudian ketika mereka menggunakan sistem 5G ini, mereka udah siap secara pemahaman, secara mental juga mereka udah siap. Artinya begini, kita harus 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 didik dulu generasi muda bangsa ini agar mereka lebih lebih bijak ya menggunakan sistem-sistem yang lebih canggih, apalagi tadi kita bicara soal 5G ini, kalau bicara dampak apa dampak negatifnya ini lebih lebih menurut saya lebih besar. Nah, mungkin sederhananya begitu ya, cuma sebenarnya sebetulnya lebih banyak yang bisa kita lakukan. Pertama itu tadi, yang kedua lebih kepada penyadaran lah kepada masyarakat terkait bagaimana sih dampak dari penggunaan sosial media atau penggunaan Facebook, seandainya Instagram dengan baik, karena dengan adanya 5G ini akses sosial media akan lebih cepat, akan lebih baik. Jadi menurut saya membuka kemudahan untuk masyarakat kalau dia tidak siap, untuk orang-orang kalau dia tidak siap kan melakukan hal yang tidak baik di media sosial. Mungkin mungkin itu saja terkait jawaban dari pertanyaan terakhir dari. Oke, siap. Mungkin mungkin sampai di sini aja dulu ya diskusi kita terkait tantangan dan peluang dari penerapan sistem 5G. Eh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kepada Bung untuk bisa berdiskusi lah ya terkait bagaimana sih nanti dampak atau peluang dan tantangan dari sistem penggunaan 5G. Mungkin itu dulu dari saya, Bung. Terima kasih. Selamat sore.